Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Apriani. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi teknik sipil Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, tepatnya mata kuliah Mekanika Tanah 2. Mata kuliah Mekanika Tanah 2 merupakan mata kuliah wajib prodi dengan kode TS 4302 dengan jumlah 2 SKS. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa dengan syarat pernah mengikuti mata kuliah Mekanika Tanah 1 sebelumnya. Mata kuliah ini mendukung tercapainya kompetensi, memiliki landasan dan juga wawasan keilmuan dalam menganalisis perencanaan dengan menggunakan parameter-parameter tanah yang tepat, terutama pada pemadatan tanah dan penimbunan tanah berupa CBR metode, yaitu CBR laboratorium, CBR lapangan, dan juga kompaksi. Kuat geser tanah terdiri atas geser langsung, tekan bebas, dan juga triaksial. Selanjutnya konsolidasi dan juga stabilitas lereng. Mata kuliah ini merupakan syarat utama bagi kelulusan karena disertai dengan tugas besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek delivery, interaction, dan juga assessment atau DAI dalam proses pembelajaran yang saya terapkan. Adapun materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah, terdiri atas 4. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang percobaan CBR laboratorium, CBR lapangan, dan juga kompaksi pemadatan tanah. Yang kedua adalah mampu menentukan parameter kekuatan geser tanah. Yang ketiga adalah mampu menghitung besarnya konsolidasi atau penurunan tanah. Dan yang keempat adalah mampu menjelaskan dan menghitung faktor keamanan dan stabilitas lereng. Dalam menjelaskan materi ini, saya bagi menjadi sub CPMK lagi, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang CBR dan pemadatan tanah. Yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk menentukan parameter kekuatan geser tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menghitung besar dan waktu penurunan konsolidasi tanah. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu untuk menghitung stabilitas lereng dan penggunaan aplikasi. Secara garis besar, bahan kajian atau materi ini terdiri atas 4, yaitu CBR dan pemadatan tanah. Yang kedua adalah parameter kekuatan geser tanah. Yang ketiga adalah konsolidasi tanah. Dan yang keempat adalah stabilitas lereng. Untuk referensi yang saya gunakan ini terbagi atas 2, yaitu utama dan pendukung. Untuk referensi yang utama kami gunakan itu adalah buku Braja M. dalam buku Mekanika Tanah. Yang kedua adalah LD Wesley dalam buku Mekanika Tanah. Dan yang ketiga adalah Bowles dalam buku Engineering Properties of Soil and Their Measurement. Sedangkan untuk pendukung, itu saya gunakan buku dari Bapak Hari Kristadi Hardiatmo dalam buku Mekanika Tanah 2. Yang kedua adalah buku Henderson tahun 2003 dalam buku Investigasi Rekayasa Geoteknik. Dan yang ketiga adalah E. Sutarman dalam buku Konsep dan Aplikasi Mekanika Tanah. Untuk pembelajaran sendiri, saya gunakan sistem informasi akademik atau SIAKAD, di mana dapat menjembatani antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3. Yang pertama itu adalah kuliah interaktif, yang kedua adalah diskusi, dan yang ketiga adalah program based learning atau pemecahan kasus. Untuk asesmen sendiri, saya menggunakan proses penilaian secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing. Adapun komponen yang saya berikan sesuai dengan kontrak kuliah pada awal pembelajaran di kelas sebagai berikut. Yang pertama adalah
kehadiran atau absensi 15%. Yang kedua adalah tugas besar dan tugas kecil, itu adalah 25%, diskusi 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Sekian pemaparan aspek delivery, interaction, dan assessment atau DIA yang saya terapkan pada proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang dilaksanakan secara offline. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Jadi hari ini kita akan masuk ke perkuliahan mekanika tanah 2. Ya, tapi sebelum kita mulai perkuliahannya ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan silakan adik yang bagi dulu orang dan saya silakan ya untuk mimpi doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari bersatu dalam doa kita berserah. Selamat bersyukur ya Bapak atas berkat-Mu yang kami boleh terima pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini untuk memulai proses belajar mengajar di tempat ini. Berkati kami agar apa yang diberikan oleh dosen kami dapat kami pelajari dengan baik untuk masa depan kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepada Kami ya Bapa, dalam kerana Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama itu dengan kesulitan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah mekanika tanah 2. Ya, jadi mekanika 2 ya, kita singkat mekanika 2. Jadi mekanika tanah 2 ini adalah lanjutan dari mata kuliah mekanika 1. Ya. Nah, dulu di Sumatera mekanika 1-nya ya. Oke, jadi mata kuliah mekanika 2 ini ya apa sih nanti yang akan kita pelajari ya. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu kira-kira capaian pembelajarannya seperti apa di mata kuliah mekanika 2 ini. Ya, jadi setelah kita mengikuti mata kuliah mekan ya, kalian diharapkan ya mampu untuk menganalisis ya, mengidentifikasi, menghitung maupun menyelesaikan masalah ya dalam bidang rekayasa sipil. Nah, itu tujuan dari pencapaian mata kuliah kita ya. Nah, untuk mata kuliah mekanika 2 ini ya dia 2 SKS bobotnya ya, 2 SKS. Dan untuk pembelajarannya kita offline ya, jadi setiap hari Senin kita offline jam 15 ya. Dan untuk adapun kontrak kuliah ya yang akan diberikan itu yang pertama masalah penilaiannya dulu ya. Penilaian itu absensi atau kehadiran itu 15% dikasih bobot ya. Kemudian tugas besar dan tugas kecil itu 25% ya, untuk presentasi 15% ya, UTS 20% dan untuk UAS itu 25% ya. Jadi Ibu kasih bobot 25% di ujian akhir semester. Nah, untuk mata kuliah mekanika 2 ini ya mempunyai tugas besar ya, walaupun kalian hadir dalam perkuliahan, tapi kalau tugas besar ya kalian tidak kumpul, tidak kerjakan ya tetap saja ya itu jadi bahan pertimbangan bagi ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya mengenai tugas besarnya ya. Jadi ilmu mekan ya, ilmu ini merupakan ilmu yang saling berhubungan ya. Jadi kita bisa dapatkan dari data lab ya, dan juga dari data lapangan ya. Nah, biasanya untuk memulai pekerjaan konstruksi ya, jadi semua kan insinyur geoteknik atau insinyur geoteknik ya khususnya, itu bisa dan harus memahami bagaimana keadaan
tanah, ya harus bisa memahami bagaimana keadaan tanahnya di lapangan atau di lokasi existing yang akan kita bangun, ya. Misalkan apakah lokasinya kita itu lokasi yang labil, ya, tanahnya tanah lunak, ya, apakah lokasinya itu merupakan lokasi pembangunan berada di pelabuhan di daerah berair, ya, itu seorang geotek engineering itu harus bisa dan mampu memahami dengan baik kondisi geologi di lapangan. Dan satu itu ada namanya kemudian apa? Uji indeks properties, ya, indeks properties. Nah, apa saja tadi? Yang indeks propertiesnya apa? Ada air, ya, apa lagi nih? Selain itu, jenis, analisa salinan, apa lagi? Kemudian, apa? Isi, ya, isi, dan juga apa lagi? Satu lagi, uji ya. Nah, ini di Mektan 1 sudah belajar. Ini disebut sebagai indeks properties atau uji fisik dari tanah, ya, fisik tanah. Nah, kalau kita nanti di Mektan 2 disebut sebagai engineering properties, ya. Nah, engineering properties itu terdiri atas apa aja, ya? Bisa jadi kemudian kepadatan tanah, ya, kepadatan tanah. Apa aja nih kepadatan tanah? CDR, terus apa? Kompaksi, ya, kompaksi, terus sensor. Nah, ini disebut sebagai kepadatan tanah. Selanjutnya nanti yang kita pelajari ada namanya uji konsolidasi yang berkaitan dengan pembangunan. Ya, nah untuk di Mektan 1, ya, nah di Mektan 1 ini kita ini kan kadar air itu omega, ya, simbolnya. Jangan lupa kalau di Mektan itu kita selalu dengan simbol, ya, jenis itu apa simbolnya? Yes, analisa saringan yang fisika Tansal, ya, isi itu gamma. Nah, untuk uji Attenborough itu kan ada 3 toh? Apa saja ujiannya? Batas apa? Batas cair, batas plastis, batas cair, batas plastis, dan batas susut, ya. Nah, antara batas cair sama batas plastis itu nanti kita bisa mendapatkan nilai apa? Indeks plastisitas, ya, indeks plastis. Ibu mau ini kembali nih. Nah, untuk tanah, ya, di Mektan 1 itu ada 2 tanah. Apa saja? Tanah berbutir halus sama berbutir kasar. Nah, untuk tanah berbutir halus apanya nih? Terdiri atas 2, apa aja? Lempung dan lanau. Nah, kalau untuk kasar apa nih? Jadi ada dari pasir, ya, pasir atau es, ya, gravel atau G. Jadi setiap apa ya, kalau kalian nanti di dunia geotek, jangan lupa nih harus ada singkatan-singkatannya, ya, istilah-istilah seperti ini. Betul-betul mau tahu bahwa ini lanau atau lempung, ya, kita dari pengujian hidrometer. Jadi di situ ada namanya cairan koagulan yang akan memisahkan, ya, mana yang paling halus. Ya, dari susunannya itu adalah gravel, apa lagi? Gravel, pasir, lanau, lempung. Ya, ini
istilah susunan tingkatannya, tapi di atasnya gravel ini masih ada namanya kalkritil sama batuan. Ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang review kembali nih yang di Mektan 1. Nah, kita tahu bahwa jenis-jenis bangunan sipil itu ada apa saja. Nah, sekarang soalnya apa aja? Gedung, jalan, bangunan, terowongan, bendungan. Nah, semuanya ini memerlukan data ya untuk menganalisis untuk menganalisis atau menghitung itu kita perlukan datanya ini. Ya, kita membangunnya di daerah yang tanah timbunan yang bekas sawah lunak, ya kita mau membangun jalannya apakah jalan yang swelling tahu tanah yang mengembang, ya jadi istilahnya kalau mengembang itu apabila dia musim hujan dia sangat lunak sekali, banyak mengandung air. Apabila dia kering kayak gini, dia tanahnya kayak engkang-engkang seperti itu. Kenapa? Banyak kerta-kerta. Nah, itu istilahnya tanah kembang susut atau swelling. Ya. Nah, jembatan. Ya, jembatan kita membangun berarti ada data tanah yang akan kita gunakan untuk menghitung, menganalisis. Ya, sama dengan untuk keperluan hitungan pondasinya. Ya, bandara kan berkaitan dengan apa? Jalannya toh. Nah, kalau berkaitan dengan jalan berarti apa? Uji apa tadi yang kepadatan. Ya, jadi kita mau tahu nih berapa nilai CBR dari jalan tersebut. Kita harus uji dulu tanahnya seperti apa. Jangan asal membangun. Ya, karena kita harus tahu nih sifat-sifat tanah itu seperti apa di lapangan. Ya, pembuatan. Ya, jadi ini tadi kita misalkan mau membangun pelabuhan, ya berarti kita harus butuh data tanah. Kita harus butuh data tanah. Nah, tanah yang kita ambil, ya kita masukkan ke dalam core box, ada namanya core box. Ya, itulah yang kita uji. Masuk ke uji indeks properties, ya masuk ke uji engineering propertiesnya. Kalau kita misalkan mau membangun misalkan pelabuhan, ini tadi dia membuatnya di daerah laut, ya mau membangun pelabuhan. Uji ini, uji indeks properties, ya, uji konsolidasi itu sangat diperlukan. Ya, karena apa? Kita mau tahu nih penurunan tanahnya berapa. Ya, nilai compression indeksnya berapa? Dari uji konsolidasi. Jadi apa yang kita infrastruktur di dunia teknik sipil semuanya itu perlu data tanah. Ya, ingat ya. Jadi memerlukan data tanah untuk analisis. Dan kita tidak serta-merta membangun ya tanpa uji tanah. Jadi kalau kalian nanti kerja di dunia konsultan atau kontraktor, ya karena selain data ini tadi, ya ini juga datanya untuk analisa lebih lanjut. Ya misalkan kita ke pengujian konsolidasi itu kita mau tahu berapa sih penurunannya. Ya kalau misalkan geser langsung parameternya apa? C dan D. Kita mau tahu nih bagaimana sudut geser yang dihasilkan apakah besar atau yang kecil, ya. Jadi data tanah itu sangat membantu dalam kita menganalisa. Karena seorang insinyur teknik sipil ya harus mampu membaca data. Ya apalagi kalau dia sudah terjun di dunia geotek. Ya. Nah, selanjutnya ini mau kasih data ini, ya. Karena dapat perbedaan antara Mektan dan pondasi. Karena apa? Ya, tadi kan Ibu sudah bilang kan Mektan sama pondasi itu dia saling berkaitan. Nah, apabila misalkan dia tidak melakukan tes tanah, ya, duduk di daerah lapisan tanah lunak, ya, jadi ada getaran, misalkan ada gempa, ya, bangunan atau strukturnya bisa ambruk seperti di gambar di atas. Ya, bisa ambruk ataupun terjadi
kolaps ya, atau terjadi penurunan karena apa, pondasinya tidak cukup kuat untuk menahan bangunan yang ada di atasnya. Ya, jadi diperlukan selain data lab, data lapangan juga diperlukan. Ya, dia kelasnya di 60, ya 3 kali 60. Nah, kalau bor inti, nah ini tadi ada kita ambil sampel tanah. Lapangan itu ada 2 jenis, ada di start dan di start. Ya, kalau di start itu bisa masuk ke uji fisik atau uji indeks properties. Kalau UDS biasanya kita lebih ke UDS ya. Kalau misalkan di lapangan setelah melakukan survei ya, kita ambil sampel UDS untuk dilabkan. Kelihatan nggak? Tidak. Itu besar ya. Kalau sondir, nah, lihat kan ada kedalaman sampai 6,4 meter, ya. Itu kalau sondir dia ada ininya ya, ada syaratnya. Nilai QC atau tekanan konusnya itu harus lebih dari 150 pembacaan bidang kali. Nah, kalau kita lihat nih 6 meter, 6,2, 6,4 itu sudah keras ya, indikasi keras. Nah, beda kalau bor intinya tadi. Ya, kalau bor inti selain uji indeks, kita uji juga engineering properties. Jadi selalunya kalau si perencana dia lebih prepare atau lebih lebih ke pengujian menggunakan tanah UDS. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. DCP ada, kemudian juga lapangan. Jadi untuk aplikasi di jalan raya bagaimana ya mekanika tanah ini bisa membantu dalam pengolahan data lapangan. Ya. Aplikasinya ke lapangan seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan. Tentang mekan. Jadi ingat ya, mekanika tanah. Tanah itu terdiri atas tiga komponen ya. Apa terdiri atas apa saja? Sama bujiran mana? Konstruksi itu jembatan. Ya, jadi data mekanika tanah ini digunakan ya untuk analisis data tanahnya, dan juga dari dari yang namanya survei ini kita bisa tahu nih, dan juga bisa menentukan fondasi untuk letak titik untuk letak fondasinya di kedalaman tanah keras seperti itu. Kalau ditimbang ya dia masuk ke tanah lempung atau lanau ya. Dari analisa saringan itu masih kita uji lagi nih untuk memisahkan bahwa tanah ini lanau atau lempung ya. Jadi dari uji hidrometer namanya. Nah, surveinya itu kalau ini bisa pelaksanaan sondir ya. Nah, kalau misalkan kalian mau membangun kurang lebih 2 atau 3 lantai ya, dan bisa gunakan data sondir. Kenapa kita gunakan data sondir? Ya untuk apa? Untuk mengetahui kedalaman tanah kerasnya yang berhubungan dengan fondasi. Ya, betul. Karena kalau kita membangun di daerah tanah lunak, takutnya kan apa? Jadi kadar airnya itu sangat tinggi, ya bisa sampai 40% ke atas. Ya itu kita indikasi sebagai tanah lunak. Ya, jadi kalau tanah lunak itu agak susah. Ya, jadi mesti kalau misalkan kalian mau membangun, ya itu tanah lunaknya dulu dikupas, dibersihkan dulu, ya baru diganti dengan tanah pilihan supaya bangunan kita ya bisa berdiri dengan baik, kokoh ya, intinya seperti itu. Jadi ya silakan. Makanya Bu, bagaimana kalian bisa dibilang termasuk ke tanah lunak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi tanah lunak. Nah, tanah lunak itu yang kita
bisa lihat nih dari kasat mata kita bahwa itu tata lunak ya, misalkan tanahnya itu banyak airnya, mengandung air, ya, itu termasuk tata lunak. Kalau kalian bangun nih atau dirikan bangunan, nah itu pasti indikasinya dia tanahnya turun. Oke, silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ya. Dan untuk tugas, ya, silahkan kalian membuat makalah tentang aplikasi mekanika tanah dalam dunia teknik sipil disertai dengan contoh dan penerapannya. Dan untuk tugas, ya, silahkan kalian kumpul di Siakan, ya, tanggal 12 September. Jamnya silahkan kumpul jam 13. Ya, jadi dunia mekanika tanah itu sangat penting, ya, sangat penting untuk konstruksi, ya. Kita bisa tahu fondasi, kita bisa tahu perilaku tanah dari apa? Dari survei mekanika tanah, ya. Jadi untuk keberlanjutan bangunan kita ke depannya, ya, supaya kokoh kuat, ya, dilakukan itu namanya survei mekanika tanah, ya. Oke, dengan demikian perkuliahan kita hari ini Ibu tutup, ya, dengan ucapan terima kasih dan selamat siang. Demikianlah deskripsi dan video singkat pada proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, tepatnya mata kuliah mekanika tanah di kampus Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Kiranya bisa memberikan gambaran tentang proses perkuliahan. Saya berterima kasih kepada tim penilai dan panitia Sergos Kemendikbud, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.